Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu kajian Masjid Al-Fattah yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis nomor 28, hadis dari sahabat yang mulia Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini atau Al-Mazini radhiyallahu an. Semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau. Qala berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yaridu syai'a fis salah. Diceritakan dan diadukan kepada Nabi tentang seseorang yang mengira dirinya tersebut mendapatkan sesuatu ketika salat. Maksudnya di sini sesuatu adalah dia merasa dirinya buang angin, atau maaf kalau bahasa kurang sopan, kentut. Dia ragu apakah keluar angin ataukah tidak. Ya. Akhirnya Nabi SAW berkomentar, qala Rasulullah la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah dia tersebut membatalkan ibadah salat sampai dia tersebut mendengar suara atau mencium bau. Nah, di sini mendengar suara atau mencium bau adalah kinayah dari kentut tersebut. Karena dalam bahasa Arab, dan hebatnya bahasa Arab, itu kalau kentut yang ada suaranya atau terdengar suaranya, itu bahasa Arabnya adalah duratun. Kalau kentut yang tidak ada suaranya tapi baunya luar biasa, itu namanya fusaun. Jelas ya? Duratun itu kentut yang ada suara, sedangkan fusaun kentut yang tidak ada suara tapi baunya ya luar biasa. Naam. Yaitu dalam bahasa Arab. Oke. Yang jelas di sini Rasulullah SAW memberikan satu isyarat bahwasannya orang yang ragu tadi kadang ada gangguan di perut, karena syaitan yang bernama khinzib atau khanzab itu kan selalu menggoda, termasuk ketika kita tersebut melaksanakan ibadah salat. Nah, gangguannya itu biasanya berkaitan dengan masalah buang angin atau tidak buang angin, kan seperti itu. Rasulullah memberikan satu pedoman buat mereka yang mengalami problem atau masalah yang seperti itu,
hendaknya dia itu jangan terburu-buru membatalkan ibadah salat sampai betul-betul dia mendapatkan keyakinan memang dia tersebut ya batal wudu, dan otomatis batal wudu itu batal salat dengan ditandai dia sudah memastikan dia memang dapat angin atau buang kentut tadi itu. Ya ditandai dengan mendengar suara atau mencium bau. Taib, artinya selama masih meragukan, maka dibangun ibadah salatnya tersebut dalam keadaan suci, artinya masih ada wudu. Selama tidak mencium bau, selama dia tersebut tidak mendengar suara, maka kita katakan jangan sampai dia itu membatalkan ibadah salatnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 137, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 361. Biasa menjadi pembahasan kita 3 pembahasan. Pertama membahas masalah rawi hadis ini. Yang kedua mutaraddifat atau mufradat, kosakata yang ada pada hadis ini. Yang terakhir ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama rawi hadis ini. Ya, rawi hadis ini ya huwa Abbad ya bin Tamim bin Raziyah al-Ansari al-Mazini al-Madani. Dia itu atau dia ini saudara daripada ya atau anak dari ya Abdullah bin Zaid ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hubungan beliau dengan Nabi SAW adalah sahabat yang mulia ya, yang dimana sahabat ini ya artinya Abbad bin Tamim ini adalah keponakan dari Abdullah bin Zaid al-Mazini. Antum tahu Abdullah bin Zaid ya al-Ansari radhiyallahu an ini banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah wudu, di antaranya tentang tata cara pengusapan kepala termasuk kedua telinga, itu dari jalurnya beliau. Kemudian juga berkaitan tentang tentang keterangan mengenai azan dan iqamah itu, yang dimana beliau bermimpi ya didatangi oleh seseorang yang berbajukan hijau-hijau, atasannya hijau, bawahannya hijau, membawa trompet. Kemudian di dalam mimpinya tersebut dia bertanya, ya apa yang engkau lakukan dengan trompet tersebut? Ya artinya dia ingin tahu tentang berkaitan tentang masalah memanggil ibadah salat. Kata Abdullah bin Zaid al-Mazani dalam mimpinya tersebut, ya kita ingin menginfokan tentang waktu salat wajib telah tiba. Nah kata orang yang berbajukan hijau-hijau tersebut dalam mimpi itu, mau enggak aku ajarkan sesuatu yang lebih bagus daripada meniup trompet? Diajarkanlah tentang masalah azan dan juga termasuk masalah iqamahnya. Nah itu salah satu hadis ya dari jalurnya Abdullah bin Zaid al-Mazini ini. Nah beliau punya saudara ya, yang dimana saudaranya tersebut itu punya anak namanya ya Abbad bin Tamim ya, seperti itu. Nah, taib. Nah, itu berkaitan dengan masalah rawi hadis ini, tidak dijelaskan secara detail tentang sosok beliau ini. Yang jelas Abbad ini termasuk murid dari sahabat yang mulia, pamannya sendiri Abdullah bin Zaid al-Mazini, dan murid dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Cuma guru dia yang terkenal dua, pamannya sendiri yaitu Abdullah bin Zaid al-Ansari al-Mazini, kemudian Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian pembahasan yang kedua, ya mufradat atau kosakata yang ada pada hadis ini sekaligus penjelasannya. Kata-kata syukia itu ya itu artinya mengadukan sambil bertutur cerita tentang seseorang
yang mengalami problem dalam masalah perutnya tersebut. Nah, di sini syakwa dikeluh kesahkan atau diadukan dalam tujuan untuk berkeluh kesah tentang keadaan seseorang. Tujuannya satu masalah dikeluh kesahkan kepada Nabi SAW atau diadukan kepada Nabi SAW itu tidak lain berharap ada solusi, bisa keluar dari masalah yang dia hadapi. Makanya ya Abbad bin Tamim ini ya melihat ada seseorang yang diadukan atau dikeluh kesahkan yang dia tersebut sering sekali keluar dari barisan saf salat, membatalkan salat karena problem yang dia hadapi. Dia menyangka dirinya itu apa? Buang angin tadi itu. Ar-rajul tidak disebutkan siapa itu. Tapi ada riwayat yang menyebutkan di sini Sukia yang berkeluh kesah itu ternyata subhanallah adalah pamannya. Paman daripada Abbad bin Tamim. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Zaid ya Al-Mazini Al-Ansari. Oh, ini luar biasa kasus dari sahabat Abdullah bin Zaid ya Al-Mazini Al-Ansari. Itu yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian yukhayyalu ilaihi. Ya, itu terambil ya yukhayyal terambil dari kata-kata takhyil. Takhyil itu artinya waham. Waham itu dzan. Ya. Kalau kita artikan dia memperkirakan, dia memprasangkakan dirinya itu. Mempersangkakan dirinya itu apa? Buang angin. Ya, tapi enggak pasti, enggak yakin banget. Makanya bahasanya itu waham. Kalau ada istilah dzan. Dzan itu 50-50 antara benar dan tidak. Ada namanya ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan itu 60% benar, 40% salah. Nah, ada yang namanya kita katakan kalau zon itu perkiraan, ya bisa benar bisa tidak. Ada yang mengatakan 50-50, ada yang mengatakan 40% kebenarannya, 60% salah. Kalau yang 50-50 yang pasti itu syak, ragu, syakun namanya. Ada yang namanya waham. Waham itu prasangka yang pasti salah. Jadi lebih banyak salahnya, itu waham. 90% salah. Nah, ini namanya prasangka yang pasti salah. Nah, tapi digoda kadang kita dalam sholat itu. Ya, ada suara perut karena dia belum makan. Ada bunyi begitu loh. Kita paham nih ada bunyi, tapi kita yakin sebenarnya suara perut. Cuma syaitan, oh enggak, itu keluar dari lubang dubur, keluar lebih dubur. Seakan-akan tuh kentut, padahal enggak. Ada yang begitu. Nah, apa yang dia sangkakan kepada dirinya, apa yang dia prasangkakan kepada dirinya, yajidu syai'. Dia mendapatkan dirinya itu seperti hadas, yaitu buang angin, buang kentut. Ya, annahu yahissu bitaraddudi rih fi batnihi. Dia merasa ada angin yang keluar ya di perutnya tersebut. Padahal itu bukan kentut. Ya, itu cuma suara perut. Istilahnya dalam bahasa Arab itu adalah sautul am'a. Suaranya ucus-ucus dalam perut kita itu. Nah, ini dalam bahasa Arab lagi hebatnya yang dut suaranya. Dut. Pernah nggak antum merasa itu? Itu dalam bahasa Arab qarqaratul baton. Qarqaratul baton. Itu ada tuh. Terutama yang yang terlambat makan biasanya itu ada suara tuh. Yang suara begitu. Itu biasanya seperti itu. Itu dalam bahasa Arab apa? Qarqaratul baton. Hebat ya bahasa Arab. Hatta itu ada namanya. Bahasa Indonesianya apa tuh kalau ada suara itu? Paling kita bilang suara perut doang, kan seperti itu. Taib layan sarib, janganlah engkau batalkan. Layan sarib itu insarafa yansarif itu artinya kembali. Maksud di sini adalah jangan batalkan. Naam. Dalam riwayat yang lain disebutkan layan fatil, artinya jangan sampai membatalkan dikenakan ragunya
dalam hal masalah buang angin atau tidak tadi. Dia ragu. Makanya Rasulullah memberikan satu isyarat dengan kepastian. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dibatalkan ya salat antum sampai antum itu betul-betul dalam kondisi yakin memang hadas. Tandanya gimana Rasulullah? Aku yakin aku hadas. Padahal aku ragu banget nih, syak sudah. Antara ya membatalkan dan antara tidak membatalkan. Karena seperti ada sesuatu yang keluar. Nah keyakinannya itu ada kata Nabi, kalau antum dengar suara ya Abdullah bin Zaid al-Mazini atau antum mencium bau, berarti antum memang buang angin. Misalnya bertiga salat berjamaah di sini, antum merasa dek ada suara, tapi suara kagak ada, tapi baunya keciuman, berarti memang antum buang angin. Tapi kalau suara kedengaran kan pasti keluar dari lubang dubur, terdengar suara duratun namanya. Nah berarti itu keyakinan sudah mencium bau atau ya mendengar suara. Tapi problem yang seperti ini kita katakan bagi yang mendapatkan kasus begini, yang ragu tadi. Kalau kita kan enggak, kadang sebagian kita merasa pede, belum batal. Padahal kita hakul yakin nih, teman kita itu ngerti dia buang angin. Kadang kan ada angin yang enggak suara tapi enggak bau. Tapi ada sesuatu yang keluar dari lubang dubur. Tapi dia dalam rangka mengamalkan hadis ini kata dia, ana enggak dengar suara, ana enggak dengar enggak cium bau, berarti ana tetap aja begitu kata dia. Nah, itu enggak benar. Kalau kita punya keyakinan memang hakul yakin, ya, kita itu keluar angin, batalkan. Meskipun tidak mencium bau, meskipun tidak mendengar suara. Ini kan hadis berkaitan dengan kasus, jika kasusnya itu sama dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid. Dia ragu, memprasangkakan dirinya itu seperti buang angin. Padahal tidak. Nah Rasulullah mengarahkan tadi, antum ya Abdullah jangan batalkan dulu salat dong. Ya dalam kondisi ragu seperti itu, sampai antum mendengar suara atau mencium bau. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ketiga, ma yustafadu minal hadisi, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, annal mutatahhira idza syakka fil hadas lam yulzimhu al-wudu bal yusalli bi taharatihi tilka hatta yatayaqqana annahu ahdas imma bisima'i sautin aw syammi rihin ala ma taqaddama. Orang yang suci, artinya suci itu ada wudu. Kayak kita sebelum salat maghrib tadi yakin dong ada wudu. Dan itu kita pastikan lagi, tadi kita ngambil wudu. Antum nanya lagi, Tat anak kan tadi wudu sama ente, sama-sama sama antum. Ana wudu kan? Iya, antum wudu tadi. Yakin dong? Sudah, oke. Nah, masuk dalam salat, syaitan yang bernama Hinzib atau Hanzab ini selalu menggoda tuh. Nah, di situ kita terbangun di atas keyakinan kita. Artinya, ya, kita membangun ibadah salat itu di atas sesuatu yang taharah, suci dari hadas. Annal asla baqa'u ma kana ala ma kan. Bahwasannya landasan ketika membangun ibadah salat, pada saat kita salat itu kan suci. Nah seperti itu kita membangunnya. Kalau kita memang yakin tadi berwudu dan ada wudu, janganlah keyakinan tersebut hilang dikarenakan ragu yang seperti itu tadi. Makanya muncul kaidah al-yaqinu la yazalu ya bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bakalan hilang dikarenakan keraguan kita. Yakin ada wudu, yakin. Ya udah, salat sampai selesai antum. Nah, dan sekedar ragu seperti itu, sekedar ragu tidaklah mengakibatkan dia tersebut batal wudu yang harus dia batalkan salatnya, tidak. Bahkan teruskan salatnya. Kalau merasa ragu seperti itu, buang angin atau tidak ya, antum masih ragu. Nah, sampai betul-betul datang keyakinan bahwasanya antum memang hadas dengan keluar angin, yaitu
keyakinan itu datang bahwasanya antum memang betul-betul hadas ketika antum memang mendengar suara kentut tadi itu atau mencium bau kentut tadi. Nah, berarti antum memang batal. Sekarang dalam kondisi betul-betul yakin antum hadas. Ya, tandanya tadi dengan mendengar suara kentut atau mencium bau kentut tadi. Itu yang pertama. Jadi poinnya di sini, kalau kita ragu dalam salat, maka bangun salat kita di atas suci tadi, bahwasanya kita ada wudu. Kecuali kalau memang betul-betul kita mendapatkan keyakinan kita hadas dengan kita mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Yang kedua, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah annahu la yajuzul khuruju minas salati bimujarradi syakki fil hadas. Tidak boleh seseorang itu keluar dari salat, maksudnya membatalkan ibadah salat sekedar ragu dalam masalah hadas. Ragu doang, batalin salat deh. Enggak boleh. Enggak boleh yang demikian. Antum lawan keraguan antum. Enggak, ana masih ada dalam wudu. Ya, karena apa? Ana merasa tidak keluar angin, tidak mencium bau dan tidak mendengar suara kentut tersebut. Jadi sekedar ragu jangan sampai membatalkan. Ada orang yang kadang ragu, ya Allah. Dari awal salat sudah ragu, jelas-jelas sudah takbiratul ihram ngangkat tangan. Allahu akbar. Batalin lagi. Allahu akbar. Batalin lagi. Nah, ini syaitan itu menggoda. Makanya orang sudah, imam sudah waladhdallin amin, dia masih sibuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Hati-hati penyakit ragu. Ada lagi ragunya masalah surah Al-Fatihah. Jelas-jelas baca Al-Fatihah, salat sendirian kok. Diulang lagi. Makanya kan dilarang oleh Nabi. Ngulang-ngulang seperti itu nggak boleh. Antum mantapkan satu, antum baca, antum kan salat. Nggak terasa, nggak mungkin nggak baca Al-Fatihah. Sesuatu hal yang sifatnya mustahil, ada orang yang terlewatkan baca Al-Fatihah itu nggak mungkin. Kalau dia salat sendirian ya, Allahu Akbar. Kemudian dia pasti baca apa? Doa istiftah, kemudian ta'awud, kemudian Al-Fatihah. Ya, kalau berkaitan dengan surah mungkin, tapi kalau Al-Fatihah enggak. Cuma memang syaitan menggoda kadang. Nah, termasuk kalau dia itu tidak sukses menggoda manusia dalam masalah bacaan, dia goda masalah bersuci. Terutama yang berkaitan tentang masalah buang angin. Ya, buang angin atau tidak, seperti itu. Ya, itu syaitan sudah. Memang kerjaannya yang goda kita. Makanya bahwasannya syaitan tersebut untuk kita manusia ini adalah adu mubin, musuh yang ya jelas-jelas nyata. Yang ketiga, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah hadzal hadisu dalilun ala qaidatin 'azimatin min kawaidi syariah wa hiya al-yaqinu la yazalu bisyak. Dari hadis ini menunjukkan ada satu pedoman yang agung dari pedoman syariat. Ada kaidah, kita ada istilah belajar kawaidus syariah. Ya, macam-macam ya, berkaitan innamal a'malu binniyat, al-yaqinu la yazulu bisyak, dan seterusnya itu. Nah, ini kaidah-kaidah yang penting kita katakan. Kemudian al-'uru muhaqqamah, ya, berkaitan tentang masalah satu kebiasaan di suatu tempat itu bisa menjadi hukum. Nah, itu kita katakan adalah kaidah. Kemudian seperti kaidah al-aslu fil asya'i ibahah illa fihi adillah tubayyinu annaha muharramah. Bahwasanya asal mula hukum berkaitan dengan sesuatu, makanan, minuman, pakaian, itu semuanya halal, kecuali memang ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu haram. Ini kaidah. Itu bersumberkan dari mana Ustaz? Ya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW as-sahihah. Cuma dibikin oleh para ulama satu pelajaran yang disebut pelajarannya itu kawaidul ya asy-syariah. Naam, kawaidul asy-syar'iyyah. Naam. Seperti itu. Taib, atau kawaidul fiqhiyah, disebutnya juga dengan istilah kawaidul fiqhiyah. Naam. Nah, di antaranya adalah al-yaqin la yazulu bisyak.
Nah kayak misalnya maghrib ke isya nih. Antum kan ada wudu tadi karena salat maghrib. Sebelum isya muncul tuh godaan dari syaitan. Ana batal enggak ya? Ana batal enggak? Antum tadi dari maghrib ke isya, antum ada di mana? Ana duduk di sini aja Ustaz, enggak kemana-mana. Berarti kita kembalikan kepada asal mula hukum. Antum tadi salat maghrib, sebelumnya ada wudu enggak? Oh ada wudu. Nah berarti sekarang ada wudu juga dong. Kecuali kalau antum tadi pas kajian keluar. Antum keluar enggak tadi pas kajian? Oh enggak. Nah kalau keluar kan ada tanda, ngapain keluar? Oh ngambil wudu, kan seperti itu. Berarti antum batal tadi kan, seperti itu. Tapi kalau ini enggak, dari maghrib sampai isya antum duduk dengar kajian seperti ini. Nah ini kan berkaitan dengan hukum, maksudnya masih ada wudu kan, seperti itu. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan atau menggugurkan keyakinan seperti itu. Bahkan al-yakin la yazulu bisyak ini termasuk qawaidul fiqhiyah al-kubra, termasuk qawaid fiqhiyah yang pedoman yang besar, yang agung kita katakan. Jadi ada 5 pedoman fiqhiyah yang agung kita katakan, itu ada 5 ya, sekitar 5 yang saya pahami itu. Salah satunya ini al-yakin la yazalu bisyak itu. Naam. Yang dimana dari kaidah ini keluar lagi kaidah-kaidah yang lain yang berkaitan dengan cabang-cabang dari kaidah ini, berkaitan tentang ibadah, berkaitan tentang masalah muamalat dan masalah akad atau perjanjian apapun, masalah ibadah misalnya. Ya, berkaitan sesuatu hal berkaitan dengan ibadah. Kayak kita salat ragu, jumlah rakaat salat 3 atau 4. Ya, biasanya kalau ragu yang seperti ini kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah, imam ragu bisa. Kita sebagai makmum mengingatkan dengan ucapan subhanallah, tasbih. Tapi kalau kita kebetulan terlambat datang ke masjid ini, jamaah sudah tidak ada lagi. Akhirnya antum salat sendirian, salat isyanya. Nah di situ ada keraguan misalnya 3 atau 4. Maka kita membangun ibadah salat kita tersebut dengan hitungan yang yakin. Dengan hitungan yang yakin tadi tidak bakalan antum ragu lagi. 3 dan 4, hitungan yang yakin yang mana? Yang 3 yang kecil. 3 pasti dikerjakan. Yang ragu yang mana? Yang 4, tinggal menambah 1 rakaat lagi. Cuma memang ada kita katakan ada satu arahan dari Nabi SAW, kalau kita mengalami seperti itu nanti sebelum salam melakukan apa? Sujud sahwi, 2 kali sujud. Di dalam tawaf juga kadang ada keraguan. Ada. Ini 6 apa 7 ya. Nah sama dengan hal yang terjadi dengan sholat tadi. Kita mengambil hitungan yang yakin. Yang mana? Yang 6, yang kecil. Seperti itu. Tambah lagi 1 kan, seperti itu. Nah tapi kalau sa'i, nah itu hitungannya kan. Sa'i. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya 1 kan. Marwah ke Sofa 2. Kemudian Sofa ke Marwah lagi 3. Kemudian Marwah ke Sofa lagi 4. Nah jadi kita katakan kalau di Sofa hitungan genap, kalau di Marwah hitungan apa? Ganjil. Kaidahnya jelas ya. Nah antum pas di Marwah ragu 4 apa 5? Ya artinya nggak mungkin dong kalau hitungan genap di Marwah. Berarti antum bisa mulai menghilangkan keraguan antum itu bahwasannya ini pasti hitungan ganjil. Hitungannya itu bisa 1, 3 atau 5 nih. Nah itu nanti tinggal penuh dengan keyakinan, ya Allah ini gimana nih memutuskannya kan, seperti itu. Nah sampai hitungan ini 1, jadi hitungannya pilihannya 3 atau 5. Berarti bisa jadi mengambil kalau ragu banget ya, karena misalnya sa'i sendirian, jadi mengambil hitungan yang terkecil tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, atau dalam masalah muamalat juga, ya kalau sudah yakin banget nih, kayak orang sudah dalam syarat-syarat akad ya perdagangan misalnya. Karena dalam masalah muamalah jual beli misalnya ya, itu kan berkaitan dengan sumber itu transaksi menjadi haram.
Itu kalau sekiranya ada satu dari 4 hal berikut ini. Kalau nggak ada satu dari 4 hal ini berarti itu transaksi boleh atau halal lah kita katakan. Di dalamnya ada kezaliman. Kita tanya, ada kezalimannya enggak? Enggak ada, Ustaz. Ana sebagai penjual enggak menzalimi, dia pun juga sebagai yang membeli enggak. Ada gharar enggak? Ada sesuatu yang enggak jelas enggak dalam transaksi yang antum lakukan berdua itu? Oh, enggak jelas. Harganya berapa? Model kainnya apa? Ininya jelas. Enggak ada unsur gharar. Tanya lagi yang ketiga. Ada khidaahnya enggak, ada tipuannya enggak di situ? Oh, enggak menipu. Kemudian yang terakhir, ada ribanya enggak? Nah, berarti apa? Pekerjaan itu halal ya Syekh, transaksi itu halal. Enggak ada 4 hal ini. Gampang kan sudah? Disitulah membuat kita tambah yakin, mantap ini dengan hal ini. Seperti itu. Atau hal-hal yang lainnya. Kemudian yang keempat, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah hadal hadisu sanadun azimun li ighlaqi babil waswasah alladhi yadkhulu minhu syaitanu 'alal 'abdi li ifsadi taharatihi wa salatihi wa ibadatihi. Ini hadis adalah satu penutup yang sangat luar biasa besarnya untuk menutup pintu waswasah. Waswas tahu ya? Ada keraguan. Ya, itu waswasah termasuk waswas. Waswas antum ini. Yang dimana menutup pintu syaitan untuk menggoda manusia, menggoda hamba, untuk menghancurkan taharahnya, bersucinya, salatnya dan ibadahnya. Dari taharah kita berwudu, subhanallah, digoda enggak oleh syaitan? Digoda. Kan dalam wudu itu ada kaidah. Nabi itu untuk hitungan. Ya, untuk hitungan dalam masalah membasuh misalnya. Pernah beliau itu kan wajib sekali. Kemudian sunnahnya 3 kali. Tapi Rasulullah pernah mempraktekkan. Pernah berwudu cuma sekali-sekali doang. Wajah sekali, tangan sekali, mengusap kepala pasti ya, mengusap kepala sama kedua telinga itu selalu sekali. Kemudian juga membasuh kaki sampai ke mata kaki sekali juga. Oke. Pernah juga 2 kali. Pernah juga 3 kali. Nah, tapi seringnya kalau untuk mengusap kepala dan kedua telinga itu 1 kali. Ya. Tapi apakah boleh lebih daripada 1 kali? Dibolehkan yang demikian. Tapi untuk sunnahnya tetap 1 kali. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Sama halnya kita mengatakan untuk sunnahnya bagaimana? 3 kali. Karena seringnya Rasulullah dalam masalah pembasuhan pada waktu membasuh anggota wudu itu 3 kali. Kecuali kepala dan kedua telinga, mengusap kepala dan kedua telinga. Naam, 1 kali. Nah itu kan Rasulullah melakukan itu tidak lain mengajarkan kepada kita. Jangan sampai nanti ada was-was di dalam berwudu. Sekali kan kewajiban. Kalau yang 2 kali menutupi kekurangan yang 1 kali. Kalau 3 kali artinya apa? Sempurna. Nah tapi kalau lebih daripada 3 kali berarti faqad zalama wa'tada. Berarti dia tersebut telah zalim kepada diri sendiri dan semena-mena kepada diri sendiri. Enggak boleh. Sudah antum ada orang, udah tambah lagi ya Syekh, inti berapa kali nih wajah? Waduh, anak ragu Ustaz. Anak kadang sudah merasa 3, kayak dimasukin lagi, baru dua, masuk lagi anak. Sudah nih lagi basuh, ada lagi godang. Salah. Tambah lagi sama dia. Nah ini ya kita katakan keraguan, waswasah itu ada. Masalah tangan, makanya pastikan saja hitungannya wajibnya sekali, kemudian untuk yang 2 kali itu untuk menutupi kekurangan yang 1 kali, sempurnanya berapa kali? 3 kali, kecuali berkaitan dengan mengusap kepala dan kedua telinga itu cuma 1 kali. Nah hadis ini menjelaskan agar jangan sampai kita tersebut
ragu dan waswasah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya ini sebagai penutup pintu waswas. Penutup pintu waswas yang sering dimasuki oleh syaitan pada saat seorang hamba itu melakukan bersuci, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, masalah sholat tadi berkaitan dengan jumlah rakaat sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti tawaf, ya banyak diganggu juga. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian di sini waqad dalla hadzal hadis ala annahu la yanbaghi lil muslim an yastaslima lil waswas fa innahu da'un 'udal idza shadda bi sahibihi la yanfuqu anhu fayaqa'u fil harat wal mashaqqa wa yuwajihu ana'a fi ada'il wajibat. Bahwasannya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tidak layak seorang muslim itu menerima penyakit was-was pada dirinya. Jangan. Kita lawan. Kita basmi itu penyakit. Jangan sedikit-sedikit was-was. Anak masuk ke masjid sudah. Anak tadi wudu enggak? Lah, inti tadi dari mana? Dari kamar mandi. Ngapain di sana? Ya habis buang air kecil. Biasanya inti kalau habis buang kecil apalagi? Wudu. Nah, udah. Ada wudu. Itu salah satu cara untuk menghilangkan penyakit was-was. Was-wasnya tinggi. Apalagi zaman Covid ya. Seperti itu. Was-was. Ada yang batuk, ya Allah Covid nih jangan-jangan. Makanya antum lebih bagus sudah deh. Pakai masker 2 atau dipojokin sendiri deh seperti itu. Kita nggak bisa ya. Harusnya dilawan. Kita bilang antum udah vaksin, udah. Antum sudah pakai masker, sudah. Ya sudahlah, kalau kena juga berarti takdir aja udah. Khalas jalani aja kan seperti itu. Ada yang was-was. Itu harus dihilangkan, Itu penyakit yang betul-betul merusak was-was itu. Kalau sangat kuat tuh penyakit was-was ada pada seseorang, itu nggak bakalan susah untuk hilangnya. Ujung-ujungnya apa dia itu? Mengalami kesusahan dan kesulitan menjalankan ibadah. Kayak takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Pernah enggak antum melakukan itu? Was-was itu. Nauzubillah min dzalik. Itu bayangkan kalau dia jadi imam. Ya Allah makmum, ya Allah si ustaz enggak jadi-jadi. Tunggu, ulangi lagi. Bayangkan itu. Penyakit kan, penyakit yang betul-betul merusak gitu. Nah ada yang mengajarkan udah kalau inti nggak was-was itu baca niatnya aja dilapatkan. Salah lagi ngajarkannya. Mantapkan aja jiwa dan hati bahwasanya kita akan melaksanakan ibadah salat. Naam, ujung-ujungnya berat betul menjalankan kewajiban-kewajiban. Subhanallah. Naam, li'anna waswasa aksaru ma yunsa'u minasyak. Was-was ini munculnya itu kebanyakan dari sifat ragu yang ada pada dirinya. Allahu akbar, penyakit betul-betul ini. Nah, Ustadz udah ngomong berkaitan tentang satu masalah. Misalnya ini Mina, ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Nih Ustadz, kita ada di mana nih Ustadz? Kan ana udah bilang kita ada di Mina. Dua-duanya boleh, mau di Mina Jadid kita mabit atau di Mina Qadim, nggak apa-apa. Apalagi nih antum, kita nih di kemahnya antum kan bayar yang mahal, dekat pelemparan jamarat, jelas-jelas itu Mina Qadim lagi. Tapi kalau jangan-jangan Mina Jadid nih, enggak, tanya lagi sama ustadz lain. Ya Allah, berulang-ulang akhirnya pusing mikirkan itu aja. Ujung-ujungnya seuzon sama ustadz ini. Ya kan begitu aja. Udah. Ketika di Musdalifah juga begitu kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan. Nah, azan dulu ya. Taib. Silakan. Lanjut. Nah, namanya waswasah ini kita lawan, itu muncul daripada keraguan. Wa mata istaslamal insan lil wasawis wan qada laha ta'ibun minha. Kalau di antara manusia itu menerima penyakit waswas tersebut dan dia tunduk dengan yang namanya penyakit waswas tersebut, maka dia tak capek sendiri nanti, lelah sendiri. Bayangkan tadi sholat, imam udah walat doin amin.
Wudu tadi. Sudah berapa? Sudah yakin 3 sudah. Tetap aja. Itu capek sendiri. Makanya jangan dihiraukan, kita lawan. Makanya para ulama menjelaskan ada 5 cara untuk menghilangkan dan mengobati penyakit was-was. Pertama, kita tidak pedulikan. Tidak kita pedulikan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Haytami ketika ditanya tentang penyakit was-was tersebut. Kata beliau apa? Jangan dipedulikan. Fa innahu mata lam yaltafit lidzalik lam yasbut bal yadhhab ba'da zamanin qalilin. Kalau kita enggak perhatikan tuh penyakit was-was, dia sebentar lagi akan hilang daripada kita. Tapi kalau kita demen banget memperhatikan dia, dia senang. Semakin lama tuh penyakit was-was ada pada kita. Udah hiraukan aja, habis wudu, sudah jalan sebentar. Jangan-jangan buang angin lagi nih. Udah jangan dihiraukan. Ada wudu, yakin masuk masjid. Seperti itu, jangan dihiraukan. Kalau antum hiraukan, demen tuh setan. Allahu Akbar. Ulangi lagi dong wudunya, diulangi lagi. Padahal sudah yakin, digoda lagi oleh setan. Yang kedua, mengambil sikap kebalikannya. Ya, misalnya kebalikannya. Kayak contoh tadi yang saya contohkan. Selesai berwudu, antum kayak merasa ada sesuatu keluar lagi. Ini syaitan ini. Kita ambil hukum yang sebaliknya. Enggak keluar. Ana masih ada wudu syaitan. Kan seperti itu. Kita lawan. Ya, yang demikian. Naam. Termasuk tadi yang buang angin tadi itu. Ragu. Ada suara atau apa ya kan. Berkaitan dengan suara perut tadi itu. Itu kita lawan. Ya, kita masih belum mencium bau, kita belum mendengar suara, berarti kita masih ada wudu, ya, atau dalam artian masih belum batal sholatnya karena masih ada wudu. Yang ketiga, melawan penyakit was-was dan mengobati penyakit was-was, terus berlatih dengan kesabaran. Untuk bisa menghilangkan penyakit was-was ini tidak mungkin hanya 1 kali 2 kali, lawan terus menerus. Ini sekali ini agak sedikit, tapi kita suap, ya kan? Seperti itu. Kita lawan kayak kita main bola itu. Kita waktu awal kan merasa biasa saja. Tapi kalau orang terbiasa main bola, itu taktik-taktiknya kan tahu kelemahan musuh di mana. Ya, mau pakai tika-tiki atau 4-4-3 dan lain sebagainya. Itu kalau main bola kan seperti itu. Nah, kayak syaitan juga begitu. Kita lawan nih. Ya, tidak sekali 2 kali itu. Ya, berapa hari Ustaz? Sampai hilang betul penyakit was-was antum. Jadi terus berlatih dan bersabar untuk menghilangkan penyakit was-was. Itu disebutkan oleh Al-Allamah Al-Iz bin Abdissalam, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasanya kata beliau berkaitan dengan penyakit ini perlu kita katakan perlu kesabaran dan perlu dilatih untuk menghilangkan ya penyakit was-was tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ya tentu berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, syaitannya bernama Khanzab. Ketika ada sahabat Nabi Abu Utsman bin Abdul As datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi aku dengan salatku. Aku enggak bisa khusyuk ya Rasulullah dalam masalah ibadah salat. Bacaan salat ya kadang putar balik ayat ini ke ayat itu. Sampai kadang keliru ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, dzaka syaitan yuqalu lahu Khanzab. Itulah syaitan yang datang dalam salatmu menggoda antum, namanya syaitan Khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu. Jika antum merasa nih syaitan Khanzab datang menggoda, antum langsung meminta perlindungan kepada Allahu Jalla wa Ala. Watfil ala yasarika salasan. Kemudian meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Naam. Seperti itu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir, menghilangkan was-wasa, pelajari tata cara ibadah yang benar. Kayak wudu tadi kan, hitungan yang sempurna berapa kali? 3 kali. Berarti kalau misalnya dia paham tentang masalah tata cara wudu yang 9 tahapan atau 8 tahapan itu, dengan hitungan yang sudah kita pahami, wajibnya 1 kali, kemudian paling banyaknya 3 kali, itu hitungan yang sempurna. Berarti kita sadar dong, kalau kita membasuh wajah kita 4 kali, 5 kali, 6 kali, kita salah ini.
Makanya oleh sebab itu pelajari din agama secara benar. Termasuk dalam salat ragu. Gimana ya kalau misalnya hitungan kita ragu? Ada pelajarannya kan? Dari hadis Nabi SAW, ya kan? Kalau kita ragu yang seperti itu, maka bangunlah salat kita di atas hitungan yang yakin. Kemudian ya tambah 1 rakaat lagi. Ya, kalau misalnya 3 atau 4, ambil hitungan yang yakin, ini 3 nih baru salat isyanya. Tambah 1 rakaat lagi. Kalau itu memang betul-betul ya 4 rakaat, kita katakan itu tidak lain ya penghinaan kepada syaitan. Tapi kalau misalnya ternyata 5 rakaat, 1 rakaatnya tadi itu dengan sujud sahwi yang kita lakukan tidak lain adalah ya berkaitan dengan digenapkan dengan sujud sahwi tadi itu. Hitungannya seperti itu yang dikatakan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, itu 5 tata cara ya atau 5 hal untuk menghilangkan penyakit was-was ya. 5 hal tadi antum praktekkan itu. Kemudian yang kelima dari hadis ini, ilmu yang bisa didapatkan adalah khurujur rih naqidun lil wudu. Keluar angin atau kentut membatalkan wudu. Ya, Rasulullah jelas tadi mengatakan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, sampai dia mendengar suara dari kentut tersebut atau mencium bau dari kentut tersebut. Berarti menunjukkan batal wudu. Kalau wudu batal, berarti batal juga salatnya. Yang membatalkan ibadah wudu itu cuma ada 5. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita yang bagian bawah. Termasuk diantaranya apa? Buang angin. Buang angin. Termasuk, ini biasanya untuk ibu-ibu yang sudah tua, kalau sekiranya sudah tua, kalau mau sujud, ya ada informasi dari nenek-nenek, bahwasannya kalau sujud itu kadang keluar angin Ustadz, dari kubulnya. Apakah membatalkan wudu? Batal. Berarti salatnya batal Ustadz? Batal. Ya kan? Karena pada prinsipnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu, dan kalau batal wudu berarti salatnya batal juga. Yang kedua, secara singkat an-naumul amik, tidur pulas, batal wudu. Jadi kalau khutbah Jumat kita nunduk-nunduk tapi masih terngiang-ngiang suara khatib, batal wudu enggak? Enggak. Atau misalnya ketika kita nunduk-nunduk karena khatibnya tersebut ya pakai masker sehingga membuat suaranya itu enggak jelas, tapi kita sadar ketika dia agak sedikit mengangkat suara, terbangun lagi, sadar begini. Batal wudu enggak? Enggak, berarti dia tidur ringan. Atau ketika iqamatus shalah dia paham, ini mau salat Jumat, batal wudu enggak? Enggak. Tapi yang batal wudu, sudah khatib turun, iqamatus shalah, antum begini terus. Dibangunkan, Pak. Sudah iqamah. Batal enggak? Kalau dibangunkan berarti antum tidur nyenyak. Kata Nabi, man nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur seperti itu, maka hendaknya dia berwudu. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal bisa pingsan, bisa mabuk, ya. Itu hilang akal, batal wudu. Yang keempat, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Artinya maaf banget kalau bahasa kurang sopan. Kalau punya kita gatal, kita garuk di balik pakaian kita, batal wudu enggak? Tidak. Kenapa? Enggak langsung. Tapi kalau nyebokin anak, batal wudu enggak? Batal kalau langsung terkena kubulnya anak, ya kan? Batal. Kan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ya mandi, kemudian handukan, kita cepat-cepat, tersentil punya kita sedikit, batal wudu enggak? Tidak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Yang itu prinsipnya ya. Jadi memegang kemaluan secara langsung dan sengaja itu yang batal wudu berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terakhir, yang kelima, yang membatalkan wudu itu makan daging onta. Berdasarkan 2 hadis, hadis Barra bin Azib dan hadis dari Jabir bin Samarah. Kenapa batal Ustaz? Karena hadis. Rasulullah yang mengatakan, tawadda'u min luhumi al-ibil. Berwudulah kalian dari habis makan daging onta. Makan susu onta batal enggak? Tidak. Rasulullah tidak mengatakan minum susu onta, tapi makan daging onta batal. Makan daging yang lainnya enggak batal. Habis makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging jerapah, daging kuda enggak batal. Naam, termasuk habis makan daging buaya enggak batal.
dan daging buaya tersebut halal, ya, seperti itu. Tapi Anda nggak pernah coba makan daging buaya. Cuma menginfokan saja. Tetap tawaran, kalau antum menawarkan daging buaya, kemudian daging kambing, Anda milih daging kambing. Terus terang, ya, seperti itu. Naam. Tapi buaya halal. Naam. Taib, yang keenam, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, masru'iyatu su'alil ulama amma yahdusu minal waqa'i wa jawabus sa'il. Bahwasanya disyariatkan untuk bertanya kepada ulama apa yang terjadi kepada dirinya yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang ada, yang datangnya tersebut cuma ada pada dirinya saja. Tanyakan, seperti kasusnya Abdullah bin Zaid al-Mazini al-Ansari tadi itu. Nah, ditanyakan, ini gimana? Jangan sampai nanti antum masalah dalam masalah ibadah, termasuk masalah muamalah juga, kan seperti itu. Dan tentunya akan dijawab oleh, ya, orang yang bertanya, orang yang ditanya tersebut pasti akan menjawab pertanyaan antum kepada ustadz, kepada syekh, itu akan mengarahkan antum. Kemudian yang ketujuh dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah anna sahabata radhiyallahu anhum kanu, ya, yashkuna ila Nabi sallallahu jami'a ma yanzilu bihim, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum itu selalu berkeluh kesah, mengadukan kepada Nabi semua keadaan-keadaan yang terjadi kepada mereka, apapun, hatta masalah yang tadi itu, seperti kasusnya Abdullah bin Zaid al-Mazini tadi, ada sesuatu yang dia sangkakan dia keluar angin, padahal enggak, minta arahan dari Nabi sallallahu. Apalagi berkaitan dengan masalah yang besar, masalah tauhid, masalah akidah, itu selalu, ya, diadukan kepada Nabi sallallahu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, tayyib. Nah, itu yang dikatakan yang demikian. Nah, ya, artinya seperti kasusnya Abdullah bin Zaid, jadi Asy-Syaki yang mengadukan itu, ya, adalah sahabat Abdullah bin Zaid, menunjukkan pada waktu itu di zaman Rasulullah para sahabat itu suka kalau ada problem, ada masalah disampaikan kepada Nabi untuk dikeluh kesahkan, karena Nabi pemimpin yang dimana beliau tersebut Nabi dan Rasul, pasti ada solusi dari masalah yang mereka hadapi tersebut. Wabil khususnya berkaitan tentang masalah ibadah dan amal, ya, dan termasuk muamalah. Kemudian yang kedelapan, ilmu yang bisa didapatkan dari hadis ini, tarkul istihya'i fil ilmi wa anna Nabi sallam kana yu'allimuhum kulla syai'in. Meninggalkan rasa malu dalam masalah menuntut ilmu. Antum kalau misalnya ada rasa malu untuk bertanya, antum gak bakal dapat ilmu. Tetap aja antum was-was. Kan ada orang kadang seakan-akan jaim-jaim itu loh. Gak mau malu lagi, yang ditanya ustadznya muda lagi. Padahal dari sudut pandang keilmuan, jauh dengan dia. Ya. Nah, itu muskilah itu. Kan namanya, ini kan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Kita enggak tahu siapa yang lebih banyak ilmunya. Yang tua apakah yang muda? Senior ataukah junior? Dulu sahabat Nabi, kan ada yang junior dan ada juga yang senior. Subhanallah, sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali dan lain sebagainya, tidak malu bertanya kepada sahabat yang junior. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kan sangat junior sekali ketika Nabi meninggal dunia. Beliau umur berapa tahun? Baru balik, bayangkan. Baru balik. Itu kira-kira umur 11 tahun atau 12 tahun tuh Abdullah bin Abbas. Tuh Umar gak malu nanya, "Jawab ya Abdullah bin Abbas, nih berkaitan dengan surah An-Nasr itu apa sih ceritanya?" Sahabat menjawab semua apa? Penaklukan kota suci Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath. Benar. Tapi Abdullah bin Abbas punya jawaban yang lain. Anak kecil loh, junior. Makanya antum jangan mandang remeh. Kencing juga belum lurus, masih jawab-jawab. Kan begitu kita. Suka betul menghinakan anak-anak kecil itu. Padahal kita nggak tahu, dari situ kita dapat ilmunya. Ya, junior masih, ya, subhanallah, modal semangat doang. Itu omongan kadang begitu. Kadang kita sudah jenggotan, sudah tua, dianggap kecil aja seumur hidup. Sudah punya anak 3, sudah mau ngawinin anak. Ya Allah, karena berhubung itu muridnya dia, tetap aja dianggap anak kecil. Nah, itu muskilah orang-orang seperti itu. Jangan malu. Antum kalau malu, sesat di jalan. Ini sesatnya masalah beragama. Umar nanya itu.
Semua sahabat menjawab penaklukan kota suci Mekah. Abdullah bin Abbas jawab apa? Kalau sudah penaklukan kota suci Mekah, kemudian manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti apa yang terjadi? Berarti qurbu mautin Nabi SAW. Qurbu wafatin Nabi SAW. Berarti Nabi Muhammad sebentar lagi mau meninggal dunia. Sahabat menangis semuanya. Oh benar. 2 tahun setelah itu apa? Meninggal Nabi Muhammad. Iya kan? Penaklukan kota suci Mekah tahun ke-8 Hijriah. 2 tahun setelah itu, tahun 10 atau awal dari tahun ke-11 Hijriah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 81 hari setelah wukuf di Arafah. Nah, itu Abdullah bin Abbas. Banyak hal-hal yang kita harus tanyakan. Enggak mesti malu, ya Allah kita enggak paham. Syuk, ada yang lulus duluan, belum tentu lebih mengerti daripada yang lulus akhiran. Iya kan? Subhanallah, karunia Allah, subhanallah, yang lulus akhiran lebih, Masya Allah kan? Ya wajar aja. Alhamdulillah kita punya adik, Masya Allah, paham tentang din, agama, Masya Allah. Ana mau nanya ini, Ana punya problem, Ana gak bisa jawab tadi di kajian. Dia jawab, oh dapat ilmu dong. Farhan, senang kita seharusnya. Nah jangan merasa jaim-jaim, enggak deh, enggak nanya, Ana enggak mau, anak kecil, masa Ana tanya. Sombong, nah itu, sombong itu kita katakan pasti akan menutup, enggak bakal dapat ilmu. Termasuk malu juga, itu pasti akan menutup ilmu. Enggak bakalan dia dapat ilmu kalau malu. Wallahu a'lam. Malu nanya sama anak kecil. Ya Allah, abah sama anaknya. Abah ini enggak ngerti apa-apa, anaknya yang paham, belajar din, agama. Nanya sama anak. Khusus saat anak sih sebenarnya bisa nanya anak-anak, cuma anak nanya sama inti aja deh. Anak malu nanya sama anak-anak. Ya Allah ya Rabb. Padahal yang disampaikan lebih mantap anaknya lagi yang menyampaikan. Jangan ya ikhwan. Kita ya hilangkan rasa malu tadi itu untuk bertanya berkaitan dengan din dan agama. Yang terakhir, yang ke-9. Ana minal adabi an tujtanaba al-alfadhu allati yustahya min dzikriha. Ya, bahwasannya termasuk adab dan etika ketika bertanya itu, lafaz-lafaz yang sifatnya memalukan tolong dihindari untuk penyebutannya. Ya, jadi ketika bertanya kepada ustadz, ya lafaz-lafaz yang sifatnya memalukan itu, seperti misalnya Nabi kan bisa aja mengatakan kentut, durat, atau pusa, bisa saja. Tapi Nabi mengatakan apa? Jangan keluar sampai engkau dengar suara atau mencium bau. Ngerti dong sahabat? Maksudnya itu berkaitan dengan durat, kalau kentut yang kedengaran suara, kemudian pusa, kalau kentut gak ada suara tapi ada bau. Nah itu namanya pusa. Itu Rasulullah menggunakan kosakata yang sifatnya menghilangkan sesuatu yang sifatnya ada hal yang menimbulkan malu. Nah itu kita betul-betul ketika bertanya itu, ini kosakata tepat enggak? Untuk kita tanyakan kepada ustadz. Jangan sampai ini kosakata yang keluar dari lisan kita, ya itu mengakibatkan orang pada tertawa atau menimbulkan ada rasa malu di antara yang bertanya atau yang ditanya. Ya Allah, malu banget kadang mendengar cerita. Polos banget nih orang. Gak pakai tandeng aling-aling, cerita vulgar banget. Ceritanya berkaitan tentang masalah yang ada di kamar dia, berkaitan dengan suami istri misalnya. Nah itu tolong kosakatanya, gunakan kosakata yang tidak memalukan. Pilih kosakata yang baik, yang bisa dipahami oleh si ustadz yang ditanya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.